Aku membawa HP suami yang rusak untuk diperbaiki. Tapi 10 menit kemudian, teknisi yang sedang memeriksa HP suami, menarikku lalu berbisik dengan panik. Ganti kunci rumahmu dan blokir semua kartumu. Segera. Aku syok saat melihat isi HP suamiku. Ternyata dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa biasa saja, sama seperti ratusan pagi lainnya yang telah aku lewati bersama Aldo. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, bercampur dengan wangi sabun setelah Aldo mandi. Dia suamiku, pria yang kuanggap pilar hidupku. Kami membangun semuanya dari nol, sebuah rumah kecil, karir yang stabil, dan cinta yang kukira tak tergoyahkan. Aldo mengecup keningku sebelum duduk di meja makan. Senyumnya masih sama hangatnya seperti saat kami pertama bertemu. Kami bicara tentang rencana akhir pekan, tentang film yang ingin kami tonton, hal-hal ringan yang mengisi keheningan pagi. Semuanya tampak sempurna, begitu sempurna hingga terasa rapuh. Kerapuhan itu mulai terasa sejak beberapa minggu terakhir. Awalnya hanya hal kecil. Aldo yang biasanya meletakkan ponselnya begitu saja di meja, kini selalu meletakkannya terbalik, layar menghadap ke bawah. Jika ada panggilan masuk saat kami sedang bicara, dia akan segera mematikannya atau berjalan menjauh untuk menjawab. Pekerjaan, katanya singkat. Aku mencoba percaya. Aldo memang pekerja keras. Tapi kemudian frekuensinya meningkat. Dia sering mengunci diri di ruang kerja hingga larut malam, padahal dulu kami selalu tidur bersama. Pernah sekali aku terbangun pukul 2 pagi dan mendapatinya berbisik tegang di telepon di balkon. Saat dia menyadari aku memperhatikannya, dia buru-buru menutup telepon dan berkata itu hanya klien yang sulit di zona waktu berbeda. Aku menepis keraguan itu. Aku tidak mau menjadi istri pencemburu yang paranoid. Aku mencintainya. Aku percaya padanya. Tapi pagi ini, sesuatu pecah, dan bukan hanya ponselnya. Kami sedang berdiri di balkon lantai 2. Aku menyiram tanaman gantungku sementara Aldo bersandar di pagar, sibuk dengan ponsel di tangannya. Aku bertanya sesuatu tentang rencana makan malam kami, tapi dia tidak menjawab. Dia tampak begitu tenggelam dalam apa yang dilihatnya di layar. Aku mendekat, mencoba mengintip dengan bercanda. Serius sekali, kamu sedang chatting dengan siapa? Reaksinya di luar dugaan. Dia terlonjak kaget, nyaris berteriak. Dia menyentakkan tangannya menjauhiku seolah aku hendak menyentuh api. Gerakan tiba-tiba itu membuat ponsel di tangannya terlepas. Benda itu terlempar ke udara, memantul sekali di pagar balkon, lalu jatuh. Kami berdua terpaku. Kami mendengar suara retakan yang memuakan saat benda itu menghantam lantai teras di bawah. Hening. Aku menahan napas, menunggu ledakan amarahnya. Itu ponsel mahal, dan semua pekerjaannya ada di sana. Aku siap mendengar makian, keluhan, apa saja. Tapi Aldo hanya diam. Aldo, panggilku pelan. Maafkan aku tidak bermaksud. Perlahan, dia menoleh padaku. Tidak ada amarah di matanya. Yang kulihat justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Erlegaan. Dia menghela napas panjang, napas yang seolah ditahannya selama berminggu-minggu. Sudahlah, katanya pelan, suaranya terdengar aneh. Sudah rusak. Kami turun ke teras. Ponsel itu hancur berantakan. Layarnya pecah seperti sarang laba-laba, rangkanya bengkok. Tidak mungkin diperbaiki. Aku berjongkok untuk memungutnya, tapi Aldo menghentikanku. Tidak usah, Diva. Biarkan saja. Nanti aku beli yang baru. Tapi datamu, pekerjaanmu, desakku. Kita bisa coba bawa ke tempat servis. Setidaknya selamatkan datanya. Tidak perlu, potongnya cepat, terlalu cepat. Aku sudah membackup semuanya ke cloud. Lupakan saja. Anggap saja ini waktunya ganti ponsel baru. Dia mengambil ponsel yang hancur itu, membawanya ke dapur, dan tanpa ragu membuangnya ke tempat sampah di bawah wastafel. Dia bertingkah seolah baru saja membuang sisa makanan, bukan alat vital pekerjaannya. Dia tampak lega. Terlalu lega. Sepanjang sisa pagi itu, Aldo bersikap lebih ringan dari biasanya. Dia bersenandung sambil mandi, dia bahkan mengajakku sarapan di luar. Tapi aku tidak bisa tenang. Perasaan aneh menggerogoti hatiku. Mengapa dia begitu lega ponsel itu hancur? Apa yang ada di dalam ponsel itu yang membuatnya begitu senang benda itu musnah? Keraguan yang selama ini kutepis, kini kembali dengan kekuatan penuh. Saat Aldo akhirnya berangkat untuk mengurus bisnis,
Aku berdiri terpaku di dapur. Tatapanku terkunci pada lemari di bawah wastafel. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku merasa bersalah. Tapi aku harus tahu. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu lemari dan meraih ke dalam tempat sampah. Aku mengambil ponsel yang hancur itu. Bodinya terasa dingin dan tajam di tanganku. Aku membersihkannya dengan tisu, membungkusnya dengan kain lap, dan memasukkannya ke dalam tasku. Aku tahu kemana harus pergi. Sepupuku, Rio, memiliki toko servis ponsel kecil di sebuah mall di pusat kota. Dia ahli dalam hal-hal mustahil. Perjalanan ke mall terasa seperti selamanya. Pikiranku berkecamuk. Aku mengkhianati kepercayaan Aldo. Jika ternyata tidak ada apa-apa, aku akan menjadi istri terburuk di dunia. Tapi jika ada sesuatu, kelegaan di wajahnya pagi ini adalah bukti bahwa itu bukan hal sepele. Aku tiba di toko Rio. Lampu neon toko itu terasa menusuk mata. Rio sedang sibuk membongkar laptop, tapi dia tersenyum saat melihatku. "Hei, Div. Tumben mampir. Ada apa?" Aku tidak bisa berbasa-basi. Aku mengeluarkan bungkusan kain itu dari tasku dan meletakkannya di atas meja kaca. Aku membukanya. Mata Rio membelalak melihat kondisi ponsel itu. Astaga! Ini jatuh dari mana? Lantai 5? Aku menelan ludah, suaraku nyaris tak terdengar. Rio, tolong. Aku punya firasat buruk. Ini ponsel Aldo. Bisakah kamu selamatkan data apa saja dari sini? Rio menatapku, lalu menatap ponsel itu. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi serius. Dia melihat kepanikan di mataku. "Ini parah, Div," katanya jujur. "Tapi akan aku coba." Dia mengambil ponsel itu dan membawanya ke ruang kerjanya di belakang. Pintu tertutup, meninggalkanku sendirian di ruang tunggu yang dingin, menunggu jawaban yang kutakutkan. 10 menit. Hanya itu waktu yang dibutuhkan Rio. Bagiku, 10 menit itu terasa seperti 10 jam. Aku tidak bisa duduk tenang. Aku mondar-mandir di depan toko Rio, pura-pura melihat-lihat casing ponsel yang berwarna-warni, tapi pikiranku jauh. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut orang lain bisa mendengarnya. Apa yang akan dia temukan? Aku membayangkan skenario terburuk. Perselingkuhan. Aku sudah menyiapkan hatiku untuk itu. Aku membayangkan pesan-pesan mesra dari wanita lain, foto-foto yang seharusnya tidak ada. Rasanya sakit, tentu saja, tapi itu adalah rasa sakit yang bisa kupahami. Itu adalah pengkhianatan yang umum terjadi. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa jika itu masalahnya, aku akan menghadapinya. Aku akan marah, aku akan menangis, tapi kami bisa melewatinya. Atau kami akan berpisah. Setidaknya itu jelas. Setiap kali ada pelanggan lain masuk atau keluar toko, aku tersentak. Aku mencoba menelepon Aldo, hanya untuk mendengar suaranya, untuk meyakinkan diriku bahwa semuanya normal. Tapi aku menahan diri. Apa yang akan kukatakan? Aku sedang di mall, membongkar ponsel rusakmu yang kamu buang? Aku membatalkan panggilan itu sebelum sempat berdering. Pikiranku melayang kembali ke pagi tadi. Kelegaan di wajah Aldo. Itu bukan wajah pria yang ketahuan selingkuh. Itu wajah pria yang baru saja lolos dari bencana besar. Apa yang lebih buruk dari perselingkuhan? Utang? Masalah hukum? Aku tidak tahu mana yang lebih baik atau lebih buruk. Aku sedang menatap kosong ke arah eskalator di seberang ketika pintu ruang kerja Rio terbuka. Aku tidak mendengarnya keluar, tapi tiba-tiba dia sudah ada di sampingku. Aku menoleh, siap untuk mendengar berita buruk. Tapi ekspresi wajah Rio menghentikan semua pikiranku. Dia tidak terlihat sedih atau marah atas namaku. Dia terlihat pucat pasi. Sepucat kertas. Matanya melebar, dan ada ketakutan murni di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mencengkeram lenganku, cengkeramannya begitu kuat hingga terasa sakit. "Ikut aku," desisnya. Dia tidak membawaku ke meja konter. Dia menarikku dengan kasar, keluar dari tokonya, menyusuri koridor mall yang ramai. Orang-orang menatap kami, tapi Rio tidak peduli. Dia menarikku ke sudut yang sepi di dekat tangga darurat, tempat yang tidak terjangkau oleh kamera CCTV. Dia mendorongku ke dinding, kedua tangannya memegang bahuku, matanya menatap tajam ke mataku. "Rio, ada apa?" tanyaku, suaraku gemetar. "Kamu membuatku takut." "Dengar aku, Diva," bisiknya, suaranya mendesak dan penuh kepanikan. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. "Dengarkan aku baik-baik. Jangan bertanya dulu. Lakukan saja apa yang aku katakan." Aku hanya bisa mengangguk. Ketakutannya menular padaku.
Amankan semua kartu ATM dan ganti kunci rumahmu. Segera. Sekarang juga. Kata-kata itu tidak masuk akal. Kartu ATM? Ganti kunci? Aku menggeleng bingung. Apa maksudmu? Kunci? Kenapa? Apa ini soal uang? Aldo punya utang judi. Aku masih mencoba mencari penjelasan yang logis. Ini bukan soal utang, kata Rio, suaranya pecah. Diva, ini jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Kenapa, Rio? Desakku, air mata mulai menggenang di mataku. Apa yang kamu lihat? Katakan padaku. Bukannya menjawab, Rio merogoh sakunya. Dia mengeluarkan ponsel Aldo. Ajaibnya, layarnya menyala, meskipun ada retakan di mana-mana. Dengan tangan gemetar yang lebih hebat dari tanganku, dia membuka sesuatu di ponsel itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memutar layar ponsel itu dan menunjukkannya padaku. Aku menunduk. Mataku mencoba fokus pada layar yang retak itu. Awalnya aku bingung. Itu bukan aplikasi chat. Itu bukan galeri foto mesra. Itu adalah folder file. Dan di dalam folder itu, aku melihat fotoku. Bukan foto liburan. Bukan foto pernikahan. Aku melihat foto KTP-ku. Foto kartu keluargaku. Foto halaman depan buku tabunganku. Foto pasporku. Dan di bawahnya, sebuah file dokumen yang belum selesai kubaca judulnya. Rio, ini. Aku mulai bicara, masih tidak mengerti. Kenapa dia menyimpan semua ini? Terus lihat, bisik Rio. Dia menggeser layar itu. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah dokumen lain. Darahku serasa membeku. Napasku tercekat di tenggorokan. Seluruh kebisingan mal di sekitarku lenyap. Yang kulihat hanyalah kata-kata di layar itu. Itu adalah draft surat. Surat kuasa. Dengan namaku tercetak rapi di atasnya, memberikan kuasa penuh kepada Aldo untuk menjual rumah kami. Dan di bawahnya, ada sebuah file gambar. Itu adalah spesimen tanda tanganku. Sempurna. Sama persis seperti aslinya. Ya Tuhan, aku berbisik. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Masih ada lagi, kata Rio, wajahnya mengeras. Dia menggeser lagi, membuka aplikasi pesan instan yang aman, yang bahkan aku tidak tahu Aldo memilikinya. Ada satu percakapan di sana, dengan kontak yang hanya bernama J. Pesan terakhir baru saja masuk beberapa menit yang lalu, saat ponsel itu terhubung ke Wi-Fi toko Rio. Aku membaca pesan itu. Dan dunia di sekelilingku runtuh. Pesan dari J itu berbunyi, bagus, HP-nya sudah hancur. Sesuai rencana. Lakukan tahap akhir malam ini. Pastikan dia tertidur, pulas saat kita kosongkan semuanya. Aku menatap layar retak itu, tapi kata-katanya kabur. Telingaku berdengung. Tertidur pulas. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, menenggelamkan suara-suara lain di mal. Kakiku lemas. Aku pasti sudah jatuh jika Rio tidak memegangiku. Aku bersandar ke dinding tangga darurat yang dingin, dan rasa dingin itu menjalar ke tulangku, tapi tidak sedingin darahku yang terasa membeku. Tidak, aku berbisik. Itu kata pertama yang berhasil keluar dari mulutku. Tidak mungkin. Ini salah. Ini pasti jebakan. Seseorang menjebak Aldo. Aku menatap Rio, memohon padanya dengan mataku untuk setuju. Kamu tahu Aldo, Rio. Dia baik. Dia tidak mungkin melakukan ini. Dia mencintaiku. Wajah Rio yang pucat kini mengeras. Dia tidak goyah. Diva, aku juga berharap ini salah, katanya, suaranya pelan tapi tegas. Tapi aku sudah melihatnya. Saat aku membongkar ponselnya untuk menyambungkan daya darurat, aku melihat hardware-nya. Ada kartu SD kedua yang disembunyikan di balik slot SIM, di tempat yang tidak seharusnya. Dia sengaja menyembunyikannya. Dia mengguncang bahuku pelan, mencoba menyadarkanku. Dengar, ini bukan cuma chat itu. Folder yang kamu lihat tadi, yang berisi KTP dan tanda tanganmu, itu ada di kartu SD tersembunyi itu. Ini bukan sesuatu yang dikirim orang lain untuk menjebaknya. Ini sesuatu yang dia kumpulkan. Dia membangun folder itu, Diva. Aku menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir. Tapi kenapa? Menjual rumah? Kosongkan semuanya? Itu uang kita bersama. Aku tidak tahu kenapa, kata Rio frustrasi. Tapi kita tidak punya waktu untuk mencari tahu alasannya sekarang. Chat itu bilang, malam ini. Tahap akhir.
Kamu dalam bahaya, Diva. Bahaya besar. Tertidur pulas, aku mengulang kata-kata itu. Gambar-gambar mengerikan melintas di benakku. Aldo tersenyum pagi tadi. Aldo yang menawariku kopi. Aldo yang berkata akan memasak makan malam spesial malam ini. Ya Tuhan. Apa dia akan meracuniku? Rasa mual menghantamku dengan keras. Aku membekap mulutku, terbatuk-batuk. Rio memegang rambutku, menungguku selesai. Ketakutan itu begitu besar, begitu nyata, hingga mengubah segalanya. Rasa cintaku pada Aldo, yang beberapa jam lalu begitu kokoh, kini hancur berkeping-keping, tergantikan oleh horor yang memuakan. Pria yang tidur di sampingku setiap malam. Pria yang memegang tanganku saat ibuku meninggal. Pria itu berencana membunuhku. Apa yang harus aku lakukan? Suaraku pecah. Rio menarik napas dalam-dalam, mengambil alih komando. Dia kembali menjadi teknisi yang logis. Pertama, bukti. Aku sedang mengkloning seluruh isi ponsel ini, termasuk kartu SD tersembunyi itu, ke hard drive eksternal. Butuh beberapa menit lagi. Ini akan menjadi bukti utamamu. Dia menatap mataku. Kedua, uangmu. Ambil ponselmu. Sekarang juga. Telepon bank. Semua bank yang kamu miliki. Katakan dompetmu dicuri. Blokir semua kartu kredit. Blokir semua akses ke rekening tabunganmu. Semuanya. Jangan pedulikan rekening bersama, selamatkan rekening atas namamu sendiri dulu. Aku mengangguk kaku, tanganku gemetar hebat saat aku merogoh tasku. Ketiga, lanjut Rio, rumah. Kamu tidak bisa kembali ke sana jika kuncinya masih sama. Dia bisa masuk kapan saja. J, itu bisa masuk kapan saja. Siapa, J? Aku tidak tahu, seruku panik. Aku tidak tahu siapa, J. Jihan? Jeffrey? Aku tidak tahu. Tidak masalah sekarang. Kamu harus ganti kunci. Telepon tukang kunci 24 jam. Suruh mereka bertemu denganmu di rumah. Segera, perintah Rio. Tapi Aldo mengira ponsel ini hancur. Dia mengira rencananya aman, potong Rio. Dia akan bertindak normal. Kamu juga harus bertindak normal. Kamu harus sampai di rumah sebelum dia. Kamu harus ganti kunci itu sebelum dia pulang. Dia berhenti sejenak, melihat ketakutan di wajahku. Diva, kamu bisa melakukan ini. Kamu harus. Ini bukan lagi soal pernikahanmu. Ini soal hidupmu. Kata-kata itu menyentakku. Hidupku. Dia benar. Pria yang kucintai telah merencanakan akhir hidupku malam ini. Tiba-tiba, rasa takut yang membekukan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang murni dan membara. Bagaimana dia bisa? Setelah semua yang kami lalui, aku menegakkan tubuhku. Air mataku berhenti mengalir. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Baik, kataku, suaraku terdengar asing, lebih kuat dari yang kuduga. Apalagi? Rio tampak sedikit lega melihat perubahan dalam diriku. Aku akan selesaikan cloning ini. Setelah selesai, aku akan masukkan hard drive-nya ke dalam kotak ponsel baru. Aku akan berikan padamu dalam kantong belanja. Jika Aldo menelepon dan bertanya kamu di mana, katakan kamu sedang di mall, merasa bersalah karena ponselnya rusak, jadi kamu membelikannya yang baru. Itu rencana yang cerdas. Itu memberiku alasan untuk berada di mall, dan alasan untuk membawa barang baru ke rumah. Jangan hubungi polisi, kata Rio tegas. Belum. Kita tidak tahu siapa, J. Kita tidak tahu seberapa dalam ini. Jika Aldo punya koneksi, polisi bisa saja memberinya peringatan. Kita harus menjebak mereka saat mereka sedang beraksi. Saat mereka mencoba melakukan tahap akhir itu. Menjebak mereka? Satu langkah dulu, kata Rio. Blokir kartu. Ganti kunci. Amankan bukti. Dan yang paling penting, Diva jangan makan atau minum apapun yang dia berikan malam ini. Apapun yang terjadi, jangan. Aku mengangguk. Baik. Sekarang, pergi ke kamar mandi. Cuci mukamu. Tenangkan dirimu. Aku akan menemuimu di depan toko dalam 10 menit dengan paketnya. Bersikaplah normal. Aku berjalan menjauh darinya, kakiku masih terasa seperti jeli, tapi punggungku tegak. Aku masuk ke kamar mandi mall yang ramai. Aku menatap cermin. Wajah wanita yang menatap balik tampak asing. Pucat, dengan mata memerah, tapi ada kilatan baja di dalamnya yang belum pernah kulihat sebelumnya.
Aku mencuci wajahku dengan air dingin, merasakan sengatannya di kulitku. Aku menarik napas dalam-dalam. Diva yang naif, yang membuatkan kopi untuk suaminya pagi ini, sudah mati. Wanita yang keluar dari kamar mandi ini adalah seorang pejuang. Dia berjuang untuk hidupnya. Aku kembali ke depan toko Rio tepat 10 menit kemudian. Dia sedang melayani pelanggan lain, tertawa seolah tidak ada apa-apa. Dia melihatku, tersenyum, dan menyerahkan sebuah kantong belanja kertas. Ini, Diva. Tipe terbaru. Semoga Aldo suka, ya. Maaf soal yang tadi. Aku mengangguk, memainkan peranku. Terima kasih, Rio. Aku yang minta maaf sudah merepotkan. Aku mengambil kantong itu. Di dalamnya ada kotak ponsel baru. Dan di dalam kotak itu, tersembunyi hard drive berisi pengkhianatan suamiku. Aku berjalan keluar dari mall, tapi tidak menuju tempat parkirku. Aku berbelok ke lobi hotel yang terhubung dengan mall. Aku butuh tempat yang aman untuk melakukan panggilan telepon. Aku duduk di sofa bludru yang mewah, dikelilingi oleh pebisnis yang sibuk dan turis yang tertawa. Ironis. Duniaku baru saja hancur, dan aku duduk di tengah-tengah kehidupan normal. Aku mengeluarkan ponselku. Hal pertama, bang. Tanganku gemetar begitu hebat hingga aku salah menekan nomor PIN 3 kali. Tenang, Diva, bisikku pada diri sendiri. Aku menarik napas, lalu menelepon layanan pelanggan bank pertamaku. Suara mesin otomatis yang ceria menyambutku. Selamat datang di bank. Tekan 1 untuk informasi saldo. Aku menekan 0 berulang kali, mencoba mendapatkan operator manusia. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulitku. Aldo bisa saja sedang dalam perjalanan pulang. Mohon tunggu, semua operator kami sedang melayani. Musik tunggu yang mengerikan mulai diputar. Aku ingin melempar ponselku ke dinding. Akhirnya, sebuah suara terdengar. Selamat siang, dengan bunga, ada yang bisa dibantu. Saya kehilangan dompet saya, kataku, berusaha membuat suaraku terdengar panik, padahal yang kurasakan adalah teror. Saya mau blokir semua kartu saya. Semuanya. Sekarang juga. Proses itu menyiksa. Aku harus menjawab pertanyaan keamanan. Nama gadis ibu kandungku. Tanggal lahirku. 15 menit yang terasa seperti selamanya dihabiskan untuk mengejar namaku, mengonfirmasi nomor rekening, dan meyakinkan 3 operator berbeda di 3 bank berbeda, bahwa aku adalah diriku sendiri dan aku ingin semua asetku dibekukan. Termasuk deposito? Anda yakin, Bu? Ya. Bekukan semuanya. Teriakku, membuat seorang tamu hotel menoleh ke arahku. Aku menunduk, pura-pura terisak. Tolong, saya takut sekali. Setelah kartu terakhir dikonfirmasi terblokir, aku menutup telepon. 1 tugas selesai. Tugas kedua, tukang kunci. Aku mencari di Google, tukang kunci 24 jam, dan menelepon nomor pertama yang muncul. Halo, bisa ganti kunci rumah? Tanyaku, suaraku sekarang datar dan dingin. Bisa, Bu. Tapi mungkin baru sore nanti, kata pria di seberang sana dengan santai. Tidak, kataku tegas. Saya butuh sekarang. Ini darurat. Saya terkunci di luar rumah dan anak saya di dalam. Aku berbohong. Kebohongan itu keluar begitu saja, tanpa ragu. Saya akan bayar Anda 3 kali lipat. Kirimkan saja alamatnya. Anda harus tiba di sana dalam 30 menit. Uang berbicara. Pria itu langsung setuju. Aku memberinya alamatku dan dia berjanji akan segera berangkat. Aku akhirnya berjalan ke tempat parkir. Kantong belanja berisi hard drive itu terasa begitu berat di tanganku. Aku meletakkannya di kursi penumpang, menatapnya. Benda itu adalah satu-satunya penyelamatku. Aku menyalakan mobil. Perjalanan pulang seharusnya hanya memakan waktu 20 menit. Hari itu, rasanya seperti melintasi benua. Setiap mobil silver yang kulihat di jalan membuat jantungku melompat ke tenggorokan. Apakah itu Aldo? Apakah dia sudah pulang? Apa yang akan dia lakukan jika dia tiba di rumah dan melihatku mengganti kunci? Rencana Rio bagus, tapi penuh risiko. Pikiranku berpacu. Aku memutar ulang setiap kenangan tentang aku dan Aldo. Liburan kami ke Bali. Caranya dia membawakanku sup saat aku sakit. Caranya dia tertawa. Apakah semua itu palsu? Apakah dia menatapku selama ini, merencanakan ini? Aku ingat beberapa bulan lalu, saat kami menandatangani dokumen KPR untuk ruko baru. Dia yang mengurus semua dokumennya. Biar aku saja, sayang, katanya. Kamu tanda tangan saja di sini, dan di sini. Aku tanda tangan. Aku bahkan tidak membacanya.
Aku percaya padanya. Betapa bodohnya aku. Aku teringat pada Jihan. Sahabatku. Apakah mungkin? Jihan yang mengenalkanku pada Aldo. Jihan yang menjadi pengiring pengantinku. Jihan yang baru minggu lalu makan siang denganku, mengeluh tentang betapa beruntungnya aku memiliki Aldo. Jika itu Jihan, ini bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku berbelok ke jalan rumahku, perutku mulas karena cemas. Aku melihat sebuah van putih terparkir di depan gerbangku. Tukang kunci. Syukurlah. Aku memarkir mobil di garasi dan berlari menemuinya. Cepat, Pak. Tolong, desakku. Pria itu, mungkin melihat kepanikan di wajahku dan ingat janjiku untuk membayar 3 kali lipat. Bekerja dengan cepat. Suara bor yang menggerinda silinder kunci lama terdengar seperti musik terindah di dunia. Aku berdiri di teras, pura-pura mengawasinya, tapi mataku sebenarnya menyapu jalanan. Setiap detik, aku menunggu mobil silver Aldo muncul. Rumah ini sistem keamanannya bagus. Bu, kata tukang kunci itu, mencoba berbasa-basi. Aku hanya mengangguk. Dia sedang memasang silinder kunci baru ketika ponselku bergetar. Nama, Aldo, menyala di layar. Jantungku berhenti berdetak. Aku menatap layar itu, lumpuh. Dia meneleponku. Dia tahu. Bagaimana dia tahu? Ponsel itu terus bergetar. Bu, tanya tukang kunci. Aku tersentak. Aku harus menjawab. Aku harus bersikap normal. Aku menarik napas, menekan ikon hijau. Halo, sayang, kataku, suaraku sedikit lebih tinggi dari biasanya. Hei, Div. Kamu di mana? Suara Aldo terdengar normal. Hangat. Penuh kasih. Itu membuatku ingin muntah. Aku baru saja keluar dari mal. Kataku, mencoba terdengar santai. Ada sedikit drama tadi. Drama apa? Tanyanya. Aku merasa sangat bersalah soal ponselmu pagi tadi. Jadi, aku membelikanmu yang baru. Sebagai permintaan maaf. Kataku. Hening sejenak di seberang. Lalu dia tertawa. Tawa yang tulus. Sayang, kamu tidak perlu melakukan itu. Sudah kubilang tidak apa-apa. Aku tahu. Tapi aku tetap merasa tidak enak. Kataku. Ya sudah. Kamu di mana sekarang? Sudah mau pulang? Tukang kunci itu sedang menguji kunci baru. Klik, klik. Iya, kataku cepat, mencoba menutupi suara itu. Aku sedang di jalan. Mungkin 10 menit lagi sampai. Kamu di mana? Aku juga baru mau jalan pulang. Katanya. Bagus. Kita bisa sampai bersamaan. Aku akan memasak makan malam spesial malam ini. Kamu pasti suka. Makan malam spesial. Tertidur pulas. Aku tidak sabar. Kataku, suaraku nyaris tercekat. Sampai ketemu di rumah, sayang. Aku menutup telepon. Tanganku basah oleh keringat dingin. Selesai, Bu, kata tukang kunci itu. Dia menyerahkan satu set kunci baru yang berkilau. Ini kuncinya. Yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Aku memberinya uang tunai, jauh lebih banyak dari yang dia minta. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dia masuk ke van-nya dan menyalakan mesin. Aku berdiri terpaku di depan pintu, memegang kunci baru di tanganku. Rumah ini aman. Setidaknya untuk saat ini. Saat van tukang kunci itu berbelok di ujung jalan, menghilang dari pandangan, sebuah sedan silver muncul dari tikungan yang sama. Itu Aldo. Dia pulang. Mobil Aldo berhenti tepat di belakang mobilku. Dia keluar, tersenyum. Senyuman yang sama yang kulihat ribuan kali, tapi malam ini senyuman itu terlihat seperti topeng yang mengerikan. Aku memaksakan seulas senyum kaku, tanganku mencengkeram kunci baru begitu erat, hingga logamnya menancap di telapak tanganku. Kamu terlihat pucat, sayang, katanya, berjalan ke arahku. Dia merapikan rambutku. Sentuhannya membuat kulitku meremang. Drama di mal pasti membuatmu lelah. Iya, jawabku singkat. Agak pusing. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan kuncinya yang lama. Aku menahan napas. Ini saatnya. Dia memasukkan kuncinya ke lubang kunci. Klik. Kunci itu tidak mau berputar. Dia mengerutkan kening. Dia mencobanya lagi, lebih keras. Klang. Suara logam yang beradu dengan logam. Kunci itu tidak masuk sepenuhnya. Aneh, gumamnya. Dia menatapku. Kuncinya macet. Jantungku berdebam di dada. Ini adalah kebohongan pertama. Aku harus melakukannya dengan benar. Ah,
Aku memaksakan tawa gugup. Soal itu. Maaf, Al. Aku lupa memberitahumu. Aku mengangkat kunci baru di tanganku. Aku harus mengganti semua kunci. Ekspresi Aldo berubah. Senyumnya lenyap. Matanya menyipit. Itu hanya sepersekian detik, tapi aku melihatnya. Kemarahan. Kemarahan yang dingin dan cepat. Mengganti kunci? Kenapa? Aku harus terlihat panik, persis seperti yang Rio sarankan. Dompetku, kataku, suaraku sengaja dibuat bergetar. Aku rasa dompetku dicuri di mal. Aku tidak yakin, mungkin jatuh, tapi kuncinya ada di sana. Kunci rumah cadangan kita. Aku menatapnya dengan mata terbelalak, memainkan peran istri yang ketakutan. Aku panik sekali. Aku takut seseorang mengambilnya dan tahu alamat kita. Jadi aku langsung menelepon tukang kunci. Aldo menatapku lama. Aku bisa melihat pikirannya bekerja di balik matanya. Dia sedang menimbang-nimbang. Apakah dia percaya padaku? Dan kartunya? Tanyanya pelan. Aku baru saja dapat email dari bank. Semua rekening diblokir. Itu juga karena dompet? Iya. Aku mengangguk cepat. Semua kartu ada di dompet itu. KTP, kartu kredit, kartu debit. Aku langsung memblokir semuanya. Aku takut sekali, Al. Dia menatapku sejenak lagi. Lalu, perlahan, topeng itu kembali terpasang. Wajahnya melembut. Dia menghela napas dan memelukku. Ya Tuhan, sayang, kamu pasti ketakutan sekali. Kenapa tidak meneleponku? Pelukannya terasa seperti sangkar. Aku harus menahan keinginan untuk mendorongnya menjauh. Semuanya terjadi begitu cepat. Bisikku ke bahunya. Aku baru meneleponmu setelah semuanya selesai. Tidak apa-apa, katanya, melepaskan pelukannya. Dia mengambil kunci baru dari tanganku. Kamu melakukan hal yang benar. Pintar. Dia membuka pintu. Sekarang ayo masuk. Kamu harus tenang. Aku akan memasak makan malam yang enak untukmu. Rumahku sendiri kini terasa seperti wilayah musuh. Setiap sudutnya terasa asing. Aku meletakkan kantong belanja berisi kotak ponsel baru itu di meja ruang tamu. Ini untukmu, kataku. Aldo meliriknya. Kamu benar-benar membelikanku yang baru. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Kamu tidak seharusnya repot-repot. Aku hanya merasa bersalah, kataku sambil berjalan ke dapur. Dia mengikutiku. Biar aku bantu, tawarku saat dia mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas. Ada daging steak mahal, asparagus, dan jamur. Tidak usah, tolaknya halus. Kamu duduk saja. Kamu terlihat lelah. Aku akan siapkan semuanya. Anggap saja ini permintaan maafku karena pertengkaran kecil kita pagi tadi. Dia menyuruhku duduk di meja makan, tempat aku bisa melihatnya. Dia bergerak di dapur dengan efisien. Setiap gerakan pisau yang memotong sayuran membuatku tersentak. Dia terlihat begitu normal. Suami yang penuh perhatian, memasak untuk istrinya yang kelelahan. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku sedang mengawasi seorang pria yang berencana membunuhku. Perlombaan sesungguhnya dimulai di sini. Aku tidak boleh melepaskan pandanganku darinya. Kamu yakin tidak mau aku bantu? Tanyaku lagi, mencoba berdiri. Duduk, Diva, katanya, suaranya sedikit lebih tegas, tapi masih tersenyum. Nikmati saja malam ini. Aku juga akan membuka botol anggur spesial kita. Dia menunjuk kerak anggur. Botol anggur merah mahal yang kami simpan untuk perayaan khusus. Aku mengawasinya seperti elang. Aku memperhatikan tangannya. Setiap kali dia membungkuk mengambil sesuatu dari laci bawah, jantungku berhenti. Apakah dia mengambil racunnya sekarang? Setiap kali dia membelakangiku untuk membuka kulkas, aku menahan napas. Dia memasak steak dengan sempurna. Aroma bawang putih dan mentega memenuhi udara. Aroma yang biasanya membuatku lapar, kini membuatku mual. Dia menata makanan di 2 piring dengan sangat indah. Seperti di restoran mahal. Dia meletakkan 1 piring di depanku. Makanan itu tampak lezat. Dan mungkin mematikan. Makanlah selagi panas, katanya, duduk di seberangku. Aku mengambil garpu dan pisau. Tanganku gemetar. Aku memotong sepotong kecil daging. Aku harus berpura-pura. Oh, tunggu, katanya, tiba-tiba berdiri. Aku lupa anggurnya. Dia berjalan ke rak anggur, membelakangiku. Ini dia. Dia membuka botol itu dengan ahli. Suara gabus yang ditarik terdengar memekakan telinga di keheningan yang tegang ini. Dia mengambil 2 gelas kristal. Dia masih membelakangiku.
Aku tidak bisa melihat tangannya dengan jelas dari tempatku duduk. Dia tampak sedang meraih sesuatu dari lemari di atas rak anggur. Saat dia berbalik, dia membawa 2 gelas yang sudah terisi anggur merah pekat. Dia meletakkan 1 gelas di samping piringku. Untuk kita, katanya, mengangkat gelasnya. Untuk masa depan kita. Aku mengangkat gelasku, tanganku gemetar. Aku tidak akan meminumnya. Aku tidak akan memakan ini. Kenapa diam saja? Makanlah, desaknya lembut. Aku harus mencari alasan. Ponselku, kataku tiba-tiba. Aku rasa aku meninggalkannya di mobil. Aku harus memeriksanya. Mungkin ada yang menemukan dompetku dan menelepon. Itu alasan yang lemah, tapi itu satu-satunya yang terpikir olehku. Biar aku ambilkan, tawarnya. Tidak, kataku terlalu cepat. Aku sekalian mau ambil charger. Ponsel barumu juga perlu diisi daya, kan? Aku menunjuk kotak di ruang tamu. Aku berdiri. Aldo menatapku, matanya menyelidik. Makanlah dulu, nanti dingin, katanya. Sebentar saja, kataku. Aku berjalan cepat ke ruang tamu, mengambil kotak ponsel itu. Aku tidak pergi ke mobil. Aku harus membuang makanan ini. Tapi bagaimana? Aku bergegas ke kamar mandi tamu di dekat dapur. Aku mengunci pintu. Dengan tangan gemetar, aku membuka tempat sampah di bawah wastafel. Aku tidak punya banyak waktu. Aku merogoh mulutku, memaksa diriku memuntahkan potongan kecil daging yang baru saja kukunyah tapi belum kutelan. Itu tidak cukup. Aku kembali ke meja makan. Aldo sedang menatap ponsel barunya, tidak memperhatikanku. Aku dengan cepat mengambil piringku. Kamu mau kemana? Tanyanya, mendongak. Ini terlalu banyak untukku. Aku mau pindahkan ke piring yang lebih kecil. Aku berbohong lagi. Aku membawanya ke dapur. Dia tidak bisa melihatku dari meja makan. Aku menyalakan keran air di wastafel sekeras mungkin. Dengan gerakan cepat, aku menyekop daging dan sayuran dari piringku ke dalam kantong plastik sampah di bawah wastafel. Aku menutup kantong itu, lalu menimpanya dengan sisa sampah lain. Aku membasahi piring itu sedikit, membuatnya terlihat seperti aku sudah makan sebagian. Aku kembali ke meja makan dengan piring yang hampir kosong. Aldo tersenyum. Sudah lebih baik. Iya, kataku. Aku melihat gelas anggurku. Masih penuh. Sekarang, minum anggurmu. Kamu harus rileks, katanya, matanya tertuju pada gelas itu. Aku mengambil gelas itu. Aku memutarnya di tanganku. Dan saat itulah aku melihatnya. Di bawah cahaya lampu makan, di dasar gelas, ada sesuatu yang tidak larut sempurna. Serbuk halus berwarna keputihan, menempel di kristal. Darahku kembali membeku. Itu nyata. Dia benar-benar meracuniku. Aku mengangkat gelas itu ke bibirku. Aku pura-pura menyesap, membiarkan cairan itu menyentuh bibirku tapi tidak masuk ke mulutku. Aku meletakkan gelas itu kembali. Bagaimana? Tanyanya, penuh harap. Enak, bisikku. Aku harus keluar dari sini. Tapi kepalaku. Aku memegang keningku. Aku pusing sekali, Al. Mungkin karena stres tadi. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Aku berdiri, sengaja sedikit terhuyung. Wajah Aldo menunjukkan keprihatinan palsu. Tentu, sayang. Apa perlu kubantu? Tidak. Tidak usah. Aku hanya perlu air dingin, kataku. Aku berjalan, langkahku goyah, menuju kamar mandi utama kami di dalam kamar tidur. Aku harus menghubungi Rio. Aku harus tahu siapa, J. Aku membanting pintu kamar mandi dan menguncinya. Jantungku serasa mau meledak. Aku bersandar di pintu, terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton. Aku aman. Setidaknya untuk beberapa menit. Aku menatap cermin. Wajahku pucat seperti mayat, bibirku bergetar. Aku menyalakan keran wastafel, membiarkan air mengalir deras untuk menyamarkan suara jika aku perlu bicara. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, mencoba menjernihkan pikiranku. Serbuk di dasar gelas. Wajah Aldo yang penuh harap. Pastikan dia tertidur pulas. Dia sedang menunggu di luar sana. Menunggu obatnya bekerja. Menunggu aku pingsan agar dia bisa melanjutkan tahap akhir rencananya. Kemarahan kembali menjalari tubuhku, memberiku kekuatan. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku mengeluarkan ponselku dari saku. Tanganku masih gemetar, tapi aku berhasil mengetik pesan untuk Rio. Aku di rumah. Dia ada di sini. Dia mencoba meracuniku. Gelas anggur. Ada serbuk di dalamnya.
Aku pura-pura pusing dan mengunci diri di kamar mandi. Dia ada di luar. Aku butuh tahu siapa, J. Sekarang, Rio. Aku harus tahu. Aku menekan tombol kirim. Tanda centang 1. Menunggu. Centang 2. Dibaca. Aku menahan napas. Pikiranku berpacu. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di kamar mandi. Aldo akan curiga. Ponselku bergetar. Pesan dari Rio. Tenang, Div. Aku sedang mengerjakannya. Sejak kamu pergi, aku tidak berhenti mencari. Data di kartu SD itu sebagian besar terenkripsi. Tapi aku menemukan sesuatu. Kalender. Dia punya backup kalender yang tidak terenkripsi. Ketukan di pintu kamar mandi. Tok tok tok. Diva? Sayang? Kamu tidak apa-apa. Suara Aldo. Terdengar begitu khawatir. Begitu palsu. Aku tersentak. Aku menempelkan punggungku ke pintu. Iya? Aku balas berteriak. Suaraku sengaja dibuat lemah. Perutku mual sekali. Mungkin aku salah makan tadi siang? Mau kuambilkan obat? Tanyanya. Tidak. Tidak usah. Biarkan aku sendiri sebentar. Terdengar hening di luar. Aku membayangkan dia berdiri di sana, di kamar tidur kami, mendengarkan. Menunggu. Ponselku bergetar lagi. Rio. Ada jadwal pertemuan rutin. Setiap hari Rabu, jam 2 siang. Selama 3 bulan terakhir. Tempatnya selalu sama. Sebuah kafe kecil di pusat kota. Tidak ada nama. Hanya, pertemuan. Aku mengetik balasan dengan cepat. Itu tidak memberitahuku siapa orangnya. Aku tahu. Tuh. Aku sedang melakukan cross-reference dengan data GPS dari log ponselnya. Dia tidak menghapus data lokasinya. Bodoh. Sialnya, data GPS 3 hari terakhir korup. Mungkin rusak saat ponselnya jatuh. Tapi aku punya data dari minggu lalu. Dan minggu sebelumnya. Tebak dia ada di mana hari Rabu minggu lalu jam 2 siang? Kafe itu. Dan tebak dia kemana setelah itu? Aku menunggu, jantungku berdebar. Dia pergi ke sebuah gedung apartemen mewah di Kuningan. Dia di sana selama 2 jam. Aku sedang melacak pemilik unit apartemen yang sering dikunjungi di jam itu. Ini butuh waktu. Ketukan di pintu lagi. Kali ini lebih keras. Lebih tidak sabar. Diva, kamu sudah setengah jam di dalam. Buka pintunya. Aku khawatir. Suaranya tidak lagi lembut. Ada nada perintah di dalamnya. Dia mulai panik. Rencananya tidak berjalan sesuai jadwal. Aku diare. Aku berbohong, merasa jijik pada diriku sendiri tapi tidak punya pilihan lain. Jangan masuk. Aku malu. Pergi saja. Aku akan keluar kalau sudah selesai. Terdengar umpatan pelan dari balik pintu. Baiklah. Aku tunggu di ruang tamu. Jangan lama-lama. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Dia memberiku sedikit waktu lagi. Ponselku bergetar hebat. Rio. Aku tidak perlu melacak pemiliknya. Aku menemukan sesuatu yang lain. Folder backup dari aplikasi pesan lain. Bukan yang kita lihat tadi. Aplikasi ini sepertinya terhubung ke media sosialnya. Dia menyimpan beberapa foto. Foto-foto yang di-screenshot. Diva, aku akan kirimkan fotonya sekarang. Kamu harus siap. Jantungku berhenti. Aku tahu apa yang akan kulihat. Aku sudah merasakannya sejak nama, J, muncul. Sebuah gambar muncul di layarku. Itu adalah tangkapan layar dari sebuah postingan media sosial. Sebuah foto 2 gelas sampanye di atas meja, dengan latar belakang pemandangan kota di malam hari. Lokasinya ditandai. Apartemen mewah di Kuningan. Tapi bukan itu yang membuatku membeku. Itu adalah keterangan fotonya. Keterangan itu berbunyi, akhirnya, 1 langkah lebih dekat menuju kebebasan kita. Aku mencintaimu, A. Dan nama akun yang mempostingnya, itu Jihan. Jihan, sahabatku, pengiring pengantinku. Wanita yang memegang tanganku saat aku menangis karena bertengkar dengan Aldo setahun yang lalu. Wanita yang selalu kukagumi karena mandiri dan kuat. Rio mengirim foto lain. Kali ini foto profil akun itu. Jihan sedang tersenyum ke kamera, matanya berbinar. Senyuman yang sama yang dia berikan padaku minggu lalu saat kami makan siang. J, adalah Jihan. Aku tidak bisa bernapas. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Ini bukan hanya suamiku. Ini adalah 2 orang terdekat dalam hidupku. Mereka bersekongkol melawanku. Mereka merencanakan ini bersama. Diva, kamu di sana? Pesan Rio masuk.
Rasa sakit itu begitu hebat, begitu tajam, hingga membakar semua ketakutanku. Yang tersisa hanyalah amarah. Amarah yang dingin, murni, dan mematikan. Mereka tidak hanya mencoba mengambil uangku. Mereka tidak hanya mencoba mengambil rumahku. Mereka mencoba mengambil hidupku, sambil tertawa di belakangku. Aldo mengira aku adalah istri yang lemah dan penurut. Jihan mengira aku adalah sahabat yang bodoh dan naif. Mereka salah besar. Aku menghapus air mataku. Aku menatap bayanganku di cermin. Wanita yang ketakutan tadi sudah pergi. Yang menatap balik adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Aku membuka kunci pintu kamar mandi. Aku harus mengakhiri sandiwara ini. Aku harus membuat mereka memulai tahap akhir itu. Aku berjalan keluar dari kamar mandi, langkahku masih pura-pura goyah. Aku berjalan ke kamar tidur, tempat Aldo tidak bisa melihatku dari ruang tamu. Aku harus membuatnya percaya obatnya bekerja. Aku meraih bantal dari tempat tidur, sengaja menjatuhkannya. Lalu, aku menjatuhkan diriku sendiri ke lantai di samping tempat tidur, membuat suara gedebuk yang cukup keras. Aku berbaring diam, mata terpejam, napasku pelan dan teratur. Aku mendengarkan. Hening. Lalu, langkah kaki yang cepat dari ruang tamu. Diva? Suara Aldo, tegang. Dia muncul di ambang pintu kamar. Dia melihatku tergeletak di lantai. Diva. Dia berlari ke arahku. Dia tidak berlutut untuk memeriksaku. Dia tidak mengguncangku. Hal pertama yang dia lakukan adalah meraih pergelangan tanganku. Bukan untuk memeriksa nadiku. Dia sedang memeriksa apakah aku masih sadar. Aku tetap diam, lemas. Dia menepuk pipiku. Diva? Sayang? Aku tidak bergerak. Aku mendengarnya menghela napas. Napas lega. Sama seperti napas lega yang dia keluarkan pagi ini di balkon. Dia berhasil. Dia pikir dia berhasil. Aku mendengarnya mengeluarkan ponselnya. Dia menekan sebuah nomor. Halo, katanya, suaranya kembali normal, dingin, dan penuh perhitungan. Dia sudah tidur. Bawa dokumennya. Waktunya beres-beres. Aku terbaring di lantai yang dingin, di samping tempat tidurku sendiri. Setiap otot di tubuhku tegang, siap untuk melompat. Tapi aku tetap diam. Aku adalah mayat. Aku adalah istri penurut yang malang, yang pingsan karena stres atau racun. Aku memperlambat napasku, mendengarkan dengan segenap indraku. Aku mendengar suara Aldo di ambang pintu. Diva. Dia berlari ke arahku. Aku merasakan kehadirannya yang menjulang di atasku. Udara di sekitarku bergeser. Aku menunggu. Aku menunggu dia berlutut, mengguncang bahuku, berteriak memanggil namaku dengan panik. Pria yang kucintai akan melakukan itu. Aldo tidak melakukan itu. Aku merasakan jari-jarinya yang hangat menyentuh pergelangan tanganku. Sentuhan itu ringan, hampir seperti belayan. Tapi dia tidak mencari denyut nadi. Dia memeriksa apakah ototku masih memiliki ketegangan. Lalu, aku merasakan dia mengangkat kelopak mataku. Cahaya dari lampu kamar menusuk retinaku, tapi aku memaksa mataku untuk tetap rileks, tidak fokus. Bagus, gumamnya pelan, pada dirinya sendiri. Dia menepuk pipiku. Bukan tepukan panik. Tepukan ringan yang meremehkan. Diva? Sayang? Tidak ada jawaban dariku. Aku mendengarnya menghela napas. Itu dia. Napas lega yang sama persis seperti yang dia keluarkan di balkon pagi ini saat ponselnya hancur. Napas seorang pria yang baru saja berhasil melewati bagian tersulit dari rencananya. Dia pikir aku sudah pingsan. Dia pikir dia menang. Kesalahan terbesarnya adalah meremehkanku. Aku mendengarnya mengeluarkan ponselnya. Aku mendengar suara tombol ditekan. Dia tidak menelepon ambulans. Dia tidak menelepon polisi. Halo, katanya. Suaranya bukan lagi suara suami yang khawatir. Itu adalah suara yang dingin, datar, dan penuh perhitungan. Suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia sudah tidur. Bawa dokumennya. Waktunya beres-beres. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan Jihan di seberang sana, tersenyum. Ya, lanjut Aldo. Obatnya bekerja sempurna. Tidak, dia tidak curiga apa-apa. Dia tertawa pelan. Tawa itu membuat isi perutku bergolak. Dia bahkan membelikanku ponsel baru. Manis sekali, bukan? Dia menutup telepon. Aku mendengar langkah kakinya menjauh, kembali ke ruang tamu. Dia sedang apa? Membereskan piring makan malam kami? Membersihkan gelas anggur yang berisi racun?
Amarah yang tadi kurasakan kini berubah menjadi es. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya fokus. Aku harus menghubungi Rio. Aku menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku mendengar suara laci dibuka dan ditutup di dapur. Apa yang dia cari? Lalu aku mendengarnya pergi ke kamar mandi tamu. Suara air keran dinyalakan. Mungkin dia membersihkan bukti. Ini kesempatanku. Dengan gerakan yang senyap, aku berguling ke sisi lain tempat tidur, menjauh dari pandangan pintu. Aku meraih ponselku dari saku. Cahaya layar terasa menyilaukan. Aku meredupkannya ke tingkat terendah. Aku membuka pesan untuk Rio. Jari-jariku terbang di atas layar, didorong oleh adrenalin. Dia pikir aku pingsan. Dia menelepon Jihan. Jihan sedang dalam perjalanan membawa dokumen. Kamera. Sekarang. Bawa polisi. Pesan terkirim. Aku menunggu. Tidak ada jawaban. Sial. Aku mendengar suara air keran di kamar mandi tamu mati. Langkah kakinya mendekat. Aku cepat-cepat melempar ponselku ke bawah tempat tidur. Lalu berguling kembali ke posisi awalku di lantai, memejamkan mata, mengatur napas. Pintu kamar terbuka. Aldo masuk. Aku merasakan dia berdiri di atasku lagi. Merepotkan, gumamnya. Dia membungkuk, dan aku merasakan lengannya melingkari punggungku dan di bawah lututku. Dia mengangkatku. Aku memaksa tubuhku untuk tetap lemas, menjadi beban mati di pelukannya. Aroma parfumnya, aroma yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa memuakan. Dia melemparku ke atas tempat tidur. Tidak dengan lembut. Dia melemparku begitu saja, seperti karung beras. Kepalaku membentur sandaran tempat tidur sedikit, tapi aku menahan ringisanku. Dia menarik selimut dan menutupiku sampai ke dagu. Seolah-olah aku sedang tidur nyenyak. Agar terlihat alami. Agar terlihat seperti aku, tertidur pulas. Dia kemudian berjalan mondar-mandir di kamar. Dia terdengar gelisah. Menunggu Jihan. Ponselku. Ponselku ada di bawah tempat tidur. Aku harus mengambilnya. Aku harus tahu apa rencana Rio. Aku harus bergerak. Aku mengeluarkan suara erangan pelan. Suara orang yang tidur tidak nyenyak. Aldo berhenti mondar-mandir. Diva? Aku bergerak sedikit, berguling menyamping, memunggunginya. Ini membuatku lebih dekat ke tepi tempat tidur, lebih dekat ke ponselku. Jangan sekarang, desisnya, tidurlah yang nyenyak. Aku mendengar dia membuka laci di meja samping tempat tidur. Aku mendengar suara klik botol obat dibuka. Botol obat tidurku yang sesekali kugunakan. Ya Tuhan, apa dia mau memberiku dosis lagi? Aldo, aku bergumam, suaraku sengaja dibuat serak dan bingung. Aku membuka mataku sedikit, pura-pura setengah sadar. Kepalaku. Dia membeku, botol obat ada di tangannya. Wajahnya menunjukkan kepanikan sesaat. Tidur lagi, sayang. Kamu hanya kelelahan. Air, bisikku. Aku haus. Dia menatapku, bimbang. Rencananya berantakan. Tolong air, ulangku. Baik, bentaknya, tidak sabar. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Seolah-olah aku bisa. Dia meletakkan botol obat itu dan bergegas keluar kamar, menuju dapur. Saat langkah kakinya menghilang di lorong, aku beraksi. Aku menjulurkan tangan ke bawah tempat tidur. Jari-jariku menggapai-gapai. Kena. Aku menarik ponselku. Getaran. Pesan dari Rio. Aku sudah di jalan. Bawa kamera. Polisi sudah kuhubungi, mereka menunggu di dekat kompleks. Aku tidak bisa masuk. Kamu ganti kuncinya. Ingat? Aku tidak bisa membukanya. Sial, aku lupa. Tentu saja. Kunci baru. Kamu harus membukakanku pintu. Pintu belakang. Sekarang. Jihan bisa tiba kapan saja. Aku mendengar suara air dituang di dapur. Aku melompat dari tempat tidur. Kakiku mendarat tanpa suara di karpet tebal. Aku berlari keluar kamar, menyusuri lorong, menuju dapur. Aldo sedang berdiri membelakangiku di depan kulkas, menuang air ke gelas. Aku tidak berhenti. Aku berlari melewatinya, menuju pintu belakang di area cuci. Diva, teriaknya, kaget melihatku berdiri dan berlari. Aku tidak peduli. Aku sampai di pintu belakang. Tanganku gemetar saat membuka grendel atas dan bawah. Klik, klik. Suara itu terdengar sangat keras. Apa yang kamu lakukan? Aldo berteriak, dia menjatuhkan gelas itu. Suara pecahan kaca memenuhi dapur. Dia berlari ke arahku.
Aku membuka pintu. Di sana, di kegelapan taman belakang, berdiri Rio. Dia membawa tas ransel. Wajahnya tegang. Masuk, desisku. Rio melesat masuk, menabrakku. Aldo hanya beberapa langkah di belakang kami. Itu dari Jihan. Al, kenapa kunciku tidak berfungsi? Kamu di dalam? Aku mendengarnya mengetuk pintu depan. Keras. Aldo, buka pintunya. Ini aku. Sial. Aldo terkunci di kamar mandi tamu. Dia tidak bisa membukakan pintu. Rencana ini gagal. Tepat saat kepanikan mulai menjalari diriku, aku mendengar suara dari ERPC-ku. Itu suara Rio. Aku akan buka pintunya. Apa? Bisikku pada udara kosong. Aku akan berpura-pura jadi Aldo. Suara kami agak mirip dari jauh. Tetap diam. Aku mendengar pintu kamar mandi utama terbuka sedikit. Lalu aku mendengar suara Rio berteriak ke arah pintu depan. Suaranya sengaja dibuat serak. Sebentar, kuncinya macet. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Dia pergi ke pintu depan. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Aku mendengar suara kunci baruku diputar. Pintu depan terbuka. Akhirnya, aku mendengar suara Jihan. Suara sahabat terbaikku. Dingin dan tajam. Kenapa lama sekali? Dan kenapa kamu ganti kunci? Aku menahan napas. Apa yang akan Rio katakan? Nanti kujelaskan. Suara Rio meniru suara Aldo dengan cukup baik. Diva tadi curiga soal dompetnya yang hilang. Dia curiga. Suara Jihan terdengar waspada. Langkah kakinya masuk ke ruang tamu. Sudah beres, kata Rio, sebagai Aldo. Dia sudah tidur di kamar. Ayo selesaikan ini. Aku berbaring di tempat tidur, kaku seperti papan. Mataku terpejam, tapi setiap saraf di tubuhku berteriak. Aku mendengar langkah kaki mereka. 2 pasang langkah kaki. Mereka mendekati kamar tidur. Jantungku berdentum begitu keras, hingga aku yakin mereka bisa mendengarnya. Pintu kamar terbuka. Aku merasakan perubahan di udara, kehadiran mereka memenuhi ruangan. Lihat, aku mendengar suara Rio, masih meniru Aldo, berbisik. Pulas sekali. Aku mendengar Jihan mendekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Parfum mahal yang kuberikan padanya sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Rasa mual kembali menghantamku. Aku merasakan jari-jarinya yang dingin menyentuh pipiku. Sentuhan yang sama yang sering dia gunakan untuk menenangkanku saat aku sedih. Sekarang, sentuhan itu terasa seperti sentuhan laba-laba. Kasihan sekali Diva. Suaranya penuh dengan kepuasan yang pura-pura disamarkan sebagai simpati. Dia terlalu percaya. Dia benar-benar berpikir kamu mencintainya, Al? Cinta tidak membayar tagihan, jawab Rio, mengulangi kalimat klise, mencoba memancing Jihan. Kamu yang punya rencana ini dari awal, Jihan? Terdengar tawa pelan Jihan. Aku? Kamu yang datang padaku, mengemis seperti anjing, menangis soal utang judimu. Kamu yang bilang akan melakukan apa saja untuk bebas. Aku menahan napasku. Utang judi? Aku hanya menunjukkan jalannya, lanjut Jihan. Dia berjalan mengitari tempat tidur. Aku mendengar dia membuka tasnya. Suara resleting. Dan kamu berutang padaku, Aldo. Ingat itu. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang menemukan pembeli untuk rumah ini. Aku yang membuatkan dokumen palsu itu. Aku tahu, kata Rio, sebagai Aldo, suaranya terdengar jengkel. Sekarang, mana dokumennya? Ayo selesaikan. Sabar, kata Jihan. Pertama, kita pastikan tanda tangannya sempurna. Dia meletakkan sesuatu yang keras di meja samping tempat tidur. Aku membawa stempel tanda tangan yang kita buat. Kita hanya perlu menempelkan ibu jarinya di surat kuasa terakhir. Untuk jaga-jaga jika bank curiga. Dia meraih tanganku yang lemas. Dia mengangkatnya. Aku membiarkannya. Dia dingin, gumam Jihan. Itu efek obatnya, kata Rio cepat. Jihan menekan ibu jariku ke bantalan tinta, lalu ke atas kertas. Aku merasakan tekanan itu. Dia baru saja membuatku secara resmi menyerahkan rumahku. Bagus, kata Jihan. Sekarang, bagian pentingnya. Hening sejenak. Aku bertanya-tanya apa yang sedang Rio lakukan. Apakah dia sudah merekam cukup banyak? Ponselnya yang hancur, itu, kata Jihan, suaranya santai, seolah sedang mengobrol. Itu idemu yang bagus, Aldo, menjatuhkannya dari balkon. Sangat dramatis.
Aku harus, kata Rio, sebagai Aldo. Semua catatan utangku padamu ada di sana. Aku tidak mau ada jejak. Jihan tertawa lagi. Bodoh. Kamu pikir aku hanya menyimpannya di ponselmu? Aku punya salinannya di mana-mana. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah folder yang aku suruh kamu buat. Folder berisi semua identitas Diva. Itu adalah asuransiku. Jika kamu macam-macam, aku yang akan memegang kendali. Jadi itu, Aldo bukan otak di balik ini. Dia hanya pion. Pion yang putus asa, terjerat utang pada Jihan. Jihan adalah dalangnya. Dia memanipulasi Aldo, memanfaatkanku, dan merencanakan semuanya. Dia iri padaku. Dia menginginkan hidupku. Dia bahkan tidak tahu kamu punya folder itu, kan? Tanya Rio. Tentu saja tidak, kata Jihan. Sama seperti dia tidak tahu bahwa klien yang membuatmu berutang besar itu sebenarnya adalah perusahaanku. Aku yang memilikimu, Aldo. Sejak awal. Pengakuan itu begitu lengkap, begitu mengerikan. Rio pasti sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan. Sekarang, kata Jihan, suaranya berubah menjadi lebih serius. Waktunya tahap akhir. Aku tidak mau mengambil risiko dia bangun. Kita akan buat ini terlihat seperti bunuh diri. Bunuh diri? Suara Rio terdengar tegang. Ya, jauh lebih bersih daripada overdosis. Istri yang patah hati, menemukan bukti suaminya bangkrut dan berselingkuh. Oh, aku sudah menyiapkan beberapa foto mesra palsu kita di laptopmu, lalu dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia menyalakan gas di dapur dan tertidur selamanya. Ya Tuhan, rencananya lebih keji dari yang kubayangkan. Kamu, kata Jihan, akan terlihat seperti suami yang patah hati, yang kebetulan sedang pergi keluar saat tragedi itu terjadi. Kita akan berduka bersama. Lalu, seminggu kemudian, kita cairkan semuanya dan pergi dari negara ini. Dia berjalan ke pintu kamar. Cepat, Aldo. Ambil laptopnya, ambil perhiasan apa saja yang terlihat berharga. Aku akan urus gasnya di dapur. Ini dia. Pengakuan pembunuhan berencana. Aku mendengar langkah Jihan menjauh, menuju dapur. Lalu aku mendengar suara Rio di AirPage. Sudah cukup. Polisi masuk sekarang. Bersiaplah. Tepat saat dia selesai bicara, aku mendengar suara langkah kaki Jihan kembali. Dia berlari. Aldo, teriaknya, panik. Ada mobil polisi di luar. Mereka di depan rumah. Bagaimana mereka tahu? Aku tidak tahu, teriak Rio. Jihan berlari kembali ke kamar. Dia melihatku di tempat tidur. Matanya liar. Ini pasti dia. Dia menjebak kita. Dia melihat Rio, yang kini berdiri tegak, tidak lagi berpura-pura. Dan kamu bukan Aldo. Jihan berteriak marah. Dia tidak lari ke pintu. Dia lari ke arahku. Jika aku hancur, dia juga hancur. Dia melompat ke tempat tidur, tangannya terulur ke leherku. Tapi aku sudah siap. Saat dia menerkam, aku berguling dari tempat tidur. Aku mendarat di lantai. Jihan, kehilangan keseimbangan, menabrak sandaran tempat tidur. Pada saat yang sama, pintu depan didobrak. Suara kayu pecah. Polisi, jangan bergerak. Rio berlari keluar dari kamar. Dia di kamar. Dia menyerang korban. Jihan bangkit, matanya menatapku dengan kebencian murni. Kamu jalang. Dia menerkamku lagi, tapi aku sudah berdiri. Aku meraih lampu meja di samping tempat tidur, lampu keramik yang berat, dan mengayunkannya sekuat tenaga. Lampu itu menghantam bahu Jihan. Dia menjerit kesakitan. Dua petugas polisi berseragam masuk ke kamar, senjata teracung. Jatuh ke lantai. Sekarang. Jihan membeku. Di belakang polisi, Rio berdiri, menunjuk ke arahnya. Itu dia. Jihan. Dia dalangnya. Di saat yang sama, aku mendengar suara teriakan dan bantingan dari kamar mandi tamu. Aldo. Dia tahu permainan sudah berakhir. Jihan menatapku, matanya menyala-nyala. Kamu tidak akan menang, desisnya. Lalu, mataku tertuju pada sesuatu di tangannya. Aku tidak melihatnya sebelumnya. Sebuah korek api gas. Aku sudah menyalakan gasnya, teriaknya. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Dia menekan pelatu korek itu. Klik, klik. Tidak ada ledakan. Hanya suara percikan api kecil yang sia-sia dari korek gas itu, lalu mati. Ruangan itu terisi oleh bau gas yang menyengat,
tapi Jihan terlalu lama berada di kamar tidur. Gas itu masih terkonsentrasi di dapur, belum cukup jenuh di kamar untuk meledak hanya dengan percikan kecil. Jihan menatap korek di tangannya dengan tidak percaya. Tidak. Petugas polisi yang berada paling dekat dengannya tidak memberinya kesempatan kedua. Dia menerjang maju, menabrak Jihan dengan bahunya, menjatuhkannya ke lantai, jauh dari tempat tidur dan Diva. Tangan di belakang kepala. Tangan di belakang, teriak petugas itu. Tapi Jihan belum selesai. Dia bukan tipe orang yang menyerah. Dia berguling di lantai, menendang lutut petugas itu dengan keras. Dia meraung seperti binatang yang terluka, penuh amarah. Dia mencakar, menggigit, dan berteriak. Lepaskan aku. Kalian tidak mengerti. Dia yang menjebakku. Dia. Petugas kedua terpaksa membantu. Mereka berdua berusaha menahan Jihan yang meronta-ronta dengan brutal. Jihan, hentikan. Anda ditahan atas percobaan pembunuhan. Sementara kekacauan itu terjadi di kamar tidur, aku mendengar suara gebrakan keras lainnya dari arah ruang tamu. Brak, polisi, buka pintunya. Itu kamar mandi tamu. Aldo. Dua petugas lain, yang baru saja masuk mengamankan area, berlari ke arah suara itu. Di sini ada satu lagi. Mereka mendobrak pintu kamar mandi tamu. Pintu kayu tipis itu hancur seketika. Aldo terhuyung keluar, matanya liar karena panik. Dia melihat polisi, melihat senapan teracung padanya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tidak seperti Jihan, Aldo langsung hancur. Dia tidak melawan. Dia jatuh berlutut di lorong, dan tangisnya pecah. Bukan aku, isaknya, wajahnya terbenam di tangannya. Tolong bukan aku. Dia yang memaksaku. Jihan. Semuanya dia. Dia menjebakku dengan utang. Aku tidak mau. Borgol dia, perintah seorang petugas. Rio melangkah keluar dari kamar mandi utama, wajahnya pucat tapi lega. Dia menyerahkan hard drive eksternal dan ponselnya kepada petugas yang tampaknya memimpin. Inspektur, kata Rio, suaranya mantap. Semuanya ada di sini. Data kloningan dari ponsel suaminya. Dan rekaman audio penuh dari pengakuan Jihan. Rencana pembunuhan, penipuan, pemalsuan, semuanya. Seseorang, cek dapurnya, teriak inspektur itu. Saya mencium bau gas. Seorang petugas berlari ke dapur. Kompor menyala. Semua tungku terbuka. Petugas itu segera mematikan kompor dan berlari membuka semua jendela di ruang tamu, membiarkan udara malam yang dingin masuk, mengusir bau kematian yang telah direncanakan Jihan. Di kamar tidur, perlawanan Jihan akhirnya berakhir. Mereka berhasil memborgolnya. Saat mereka menariknya berdiri, matanya terkunci padaku. Aku berdiri di sudut kamar, gemetar, memeluk diriku sendiri. Ini adalah sahabatku. Kamu pikir kamu menang? Desisnya padaku, ludah berterbangan dari mulutnya. Kamu pikir kamu pintar? Dia tidak akan pernah benar-benar mencintaimu. Dia milikku. Aku yang menemukannya. Aku yang membuatnya. Cukup, kata petugas itu, menariknya dengan kasar keluar dari kamar. Aku melihat Aldo saat mereka membawanya melewatinya. Dia bahkan tidak berani menatapku. Dia hanya menunduk ke lantai, pria yang hancur, dikhianati oleh dalangnya sendiri dan dihancurkan oleh kelemahannya sendiri. Rumahku penuh dengan orang asing. Polisi mengamankan barang bukti. Mereka mengambil gelas anggur dengan sisa racun di dasarnya. Mereka mengambil dokumen palsu dan stempel tanda tangan yang dibawa Jihan. Mereka mengambil pisau dapur yang digunakan Aldo untuk memasak, makan malam spesial, ku. Seorang petugas medis membungkusku dengan selimut darurat, meskipun aku tidak terluka. Gemetarku bukan karena dingin. Itu adalah guncangan. Rio duduk di sampingku di sofa, tangannya tidak pernah lepas dari bahuku, menenangkanku dalam diam. Dini hari itu, di kantor polisi, semuanya terurai. Aku memberikan kesaksianku, dengan Rio sebagai saksi. Cerita itu terdengar gila, bahkan di telingaku sendiri. Ponsel yang hancur, bisikan di konter, serbuk di gelas anggur. Tapi aku punya bukti. Setelah aku selesai, inspektur yang memimpin kasus itu duduk di depanku. Dia tampak lelah. Cerita Anda, katanya, sepenuhnya cocok dengan bukti dan kesaksian awal dari suami Anda. Ternyata, Aldo langsung bicara. Dia menceritakan semuanya, berharap bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jihan dan Aldo sudah saling kenal sejak kuliah, jauh sebelum aku bertemu Aldo. Jihan selalu memiliki sisi manipulatif. Dia yang mengenalkanku pada Aldo.
Itu adalah bagian dari rencananya sejak awal. Jihan, yang tampaknya sukses, sebenarnya menjalankan beberapa bisnis ilegal. Dia meminjami Aldo modal untuk investasi yang ternyata adalah jebakan. Investasi itu gagal total, seperti yang sudah direncanakan Jihan. Tiba-tiba, Aldo berutang miliaran padanya. Dia memegang utang itu di atas kepalanya. Dia mengendalikannya. Kamu akan menikah dengan Diva, katanya pada Aldo. Dia punya warisan yang besar. Dia punya rumah. Kamu akan masuk ke dalam hidupnya, dan kamu akan membantuku mengambil semuanya. Aldo, yang lemah dan ketakutan, setuju. Dia pikir dia bisa menanganinya. Dia pikir dia bisa mencintaiku dan juga melunasi utangnya. Tapi Jihan tidak pernah berniat melepaskannya. Selama bertahun-tahun, Jihan memerahnya. Dan ketika Aldo tidak bisa membayar lagi, Jihan memutuskan untuk mengambil semuanya dariku. Rencana menjual rumah, menguras rekening, itu semua ide Jihan. Aldo hanya pelaksana yang ketakutan. Apa dia juga yang menyuruhnya meracuniku? Tanyaku pelan. Inspektur itu mengangguk. Menurut pengakuan Aldo, dia menolak. Dia tidak mau melakukan pembunuhan. Tapi Jihan mengancamnya. Jihan berkata jika Aldo tidak melakukannya, Jihan akan membunuh mereka berdua dan membuatnya terlihat seperti pembunuhan bunuh diri. Aldo mengklaim dia berencana memberimu dosis yang sangat kecil, hanya cukup untuk membuatmu tidur, agar dia bisa membawamu keluar dari rumah sebelum Jihan menyalakan gas. Dia bilang dia mencoba menyelamatkanmu. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Dia berbohong. Aku melihat serbuk di gelas itu. Itu bukan dosis kecil. Kami tahu, kata inspektur itu. Kami mengujinya. Itu dosis yang mematikan. Dia mungkin korban manipulasi, Bu Diva. Tapi dia tetap berpartisipasi aktif dalam percobaan pembunuhan Anda. Karma. Itu yang kuinginkan. Persidangan berjalan cepat. Buktinya tidak terbantahkan. Data kloningan dari Rio menunjukkan rencana pemalsuan yang teliti. Rekaman audio yang direkam Rio adalah paku terakhir di peti mati Jihan. Pengakuannya tentang menyalakan gas dan niatnya untuk membunuhku terekam dengan jelas. Aldo, atas kerjasamanya, mendapat hukuman yang lebih ringan. Tapi tetap saja, dia divonis 12 tahun penjara atas perannya dalam konspirasi dan percobaan pembunuhan. Jihan, sang dalang, sang sosiopat yang bersembunyi di balik senyum seorang sahabat. Dia tidak menunjukkan penyesalan. Dia didakwa dengan berbagai tuduhan. Percobaan pembunuhan, perencanaan pembunuhan, penipuan berat, pemalsuan, dan membahayakan nyawa orang lain. Dia mendapatkan hukuman maksimal. Penjara seumur hidup. Saat vonis dibacakan, Jihan menoleh ke arahku. Dia duduk di kursi terdakwa. Dia tidak terlihat marah. Dia hanya terlihat kosong. Tapi saat mata kami bertemu, dia tersenyum. Senyuman kecil yang mengerikan, yang seolah berkata, aku mungkin kalah, tapi aku telah menghancurkan hidupmu selamanya. Dia salah. Dia tidak menghancurkanku. Dia hanya menghancurkan ilusi yang kubangun. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi menembus jendela baru di ruang tamu. Debu-debu halus menari di udara. Rumah itu berbau cat segar dan kayu lemon. Aku menjual hampir semua perabotan lama. Sofa tempat Jihan duduk, meja makan tempat Aldo menyajikan racunku, tempat tidur tempat aku berpura-pura pingsan. Semuanya hilang. Aku tidak menjual rumah itu. Aku menolak untuk diusir dari tempatku sendiri oleh kenangan buruk. Ini rumahku. Aku merebutnya kembali. Aku sedang duduk di meja dapur baruku, sebuah meja kayu solid yang kokoh, memegang secangkir kopi. Di layar laptop di depanku, wajah Rio tersenyum. Jadi, katanya, suaranya sedikit berderak melalui speaker. Catnya sudah kering? Tidak ada lagi bau gas? Aku tertawa. Tawa yang lepas dan tulus. Sudah lama sekali aku tidak tertawa seperti ini. Tidak ada. Hanya bau kemenangan. Dan sedikit bau terpentin. Bagaimana toko? Ramai, kata Rio. Aku jadi terkenal. Teknisi pahlawan, kata koran lokal. Klienku bertambah 3 kali lipat. Mungkin aku harus mulai mengenakan jubah. Kami tertawa bersama. Hubungan kami telah berubah. Dia bukan lagi hanya sepupu. Dia adalah sauhku, saudaraku. Dia adalah orang yang mempercayai firasatku ketika tidak ada orang lain yang mau. Kamu yakin baik-baik saja sendirian di sana, Div? Tanyanya, senyumnya memudar menjadi kekhawatiran yang tulus. Aku tidak sendirian, kataku, menatap sekelilingku. Rumah itu terasa damai.
Bukan sunyi yang menakutkan, tapi damai yang solid. Proses hukumnya sudah selesai. Semua asetku yang coba mereka curi sudah kembali. Aku bahkan berhasil membatalkan penjualan ruko yang diam-diam Aldo lakukan di belakangku. Misteri tentang Aldo telah terurai sepenuhnya di pengadilan. Dia adalah pria lemah yang terperangkap oleh wanita yang lebih kuat dan lebih jahat darinya. Kelemahannya membuatnya menjadi monster. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya merasa kasihan. Dan aku senang dia ada di penjara. Jihan mengajukan banding, kataku santai, sambil menyesap kopiku. Dan bandingnya ditolak, balas Rio, tersenyum. Aku baca beritanya. Tentu saja ditolak, kataku. Dia terkunci rapat. Seharusnya begitu. Kami terdiam sejenak. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya Rio. Aku tersenyum. Aku berpikir untuk menggunakan ruko itu. Membuka sesuatu milikku sendiri. Mungkin galeri kecil. Atau kafe buku. Sesuatu yang tenang. Itu terdengar sempurna untukmu, Div, katanya, suaranya lembut. Aku bangga sekali padamu. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, Rio. Kamu bisa. Kamu hanya perlu sedikit bantuan teknis. Candanya. Kami mengakhiri panggilan. Aku menutup laptopku. Aku berdiri dan berjalan menyusuri lorong. Aku melewati kamar mandi tamu, yang pintunya sudah diperbaiki. Aku melewati kamar tidurku, yang kini dicat dengan warna biru yang menenangkan. Semuanya baru. Semuanya bersih. Aku berhenti di pintu depan. Pintu itu juga baru. Pintu kayu jati yang kokoh, dengan sistem kunci pengaman ganda. Aku mengambil kunciku dari mangkuk kecil di dekat pintu. Hanya ada satu kunci di gantungan itu. Bukan 3 atau 4 seperti dulu. Kunci yang lama, yang Jihan miliki, yang Aldo gunakan, semuanya telah dilebur. Ini adalah kunci baruku. Aku melangkah keluar ke teras, merasakan hangatnya matahari pagi di wajahku. Aku menghirup udara segar. Aku berbalik dan memasukkan kunci itu ke lubangnya. Aku memutarnya. Klik. Suara yang memuaskan dari logam yang mengunci dengan sempurna. Dulu, aku mengunci pintu untuk mencegah orang asing masuk. Sekarang, aku mengunci pintu untuk melindungi kedamaian yang telah susah payah kuraih di dalam. Aku tersenyum, senyum yang utuh. Aku aman. Aku bebas. Aku bukan lagi korban yang terbaring di lantai. Aku adalah pemilik rumah ini. Aku adalah pemilik hidupku.